Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 9 November 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Dinding turap ambruk menewaskan 1 orang dan 5 lainnya terluka di Tangerang Selatan. Sebanyak 448.000 warga Banten tercatat masih pengangguran, terbanyak di Kabupaten Serang. Atlet Cilegon Fighter meraih medali emas di Indonesia Taekwondo Championship 2023. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Banten per Agustus 2023 sebanyak 448.000 orang. TPT tertinggi berada di Kabupaten Serang dengan 9,94%, sementara yang terendah di Kota Tangerang Selatan sebesar 5,81%. Berikut laporan Hafni Sofyan dari Radio Prima FM Serang. Sebanyak 448.000 warga Banten tercatat masih pengangguran dan pengangguran terbanyak ada di Kabupaten Serang. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Faizal Anwar, saat merilis tingkat pengangguran terbuka atau TPT periode Agustus 2023 secara virtual pada Senin 6 November 2023. Dalam rilisnya, Faizal Anwar mengatakan TPT Banten pada periode Agustus 2023 sebesar 7,52%. TPT tertinggi tercatat di Kabupaten Serang sebesar 9,94%, sementara TPT terendah di Kota Tangerang Selatan sebesar 5,81%. Adapun jumlah angkatan kerja berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas pada Agustus 2023 sebanyak 5,97 juta orang. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK turun sebesar 0,28% poin. Sementara penduduk yang bekerja sebanyak 5,52 juta orang. Sedangkan lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 1,19 juta orang. Untuk orang yang bekerja pada kegiatan formal ada sebanyak 2,96 juta orang atau sebesar 53,69%, naik sekitar 1,64% poin dibanding Agustus 2022. Kendati begitu, persentase setengah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,53% poin. Sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 1,85% poin dibandingkan Agustus 2022. Hafni Sofyan dari Radio Prima FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, 1 orang meninggal dunia dan 5 orang pekerja lainnya terluka akibat dinding turap pada proyek pembangunan turap di perumahan Villa Bintaro Regency Kaliserua, Tangerang Selatan, ambruk. Polisi masih melakukan penyelidikan mengenai penyebab ambruknya dinding turap yang dibangun warga tersebut. Berikut laporan Salma dari Benz Radio Tangerang Selatan. Seorang pekerja tewas dan 5 lainnya luka-luka akibat dinding turap ambruk di area proyek pembangunan turap Kaliserua di perumahan Villa Bintaro Regency, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 6 November 2023 sekitar pukul 10.30 pagi. Garis polisi pun telah terpasang melintang di sekitar bibir kali. Pemkot Tangsel melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi memberikan penjelasan bahwa area dinding turap yang ambrol di lokasi itu disebut sebagai dinding pagaran dibuat oleh warga. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kejadian ini. Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar Sodik, mengungkap ada faktor kelalaian dalam pengerjaan proyek hingga menyebabkan jatuh korban jiwa dan luka. Ambrol dinding turap terjadi akibat penggunaan ekskavator yang memicu getaran hingga membuat dinding turap di bagian atas bergeser dan ambrol menimpa pekerja. Saya Salma dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten.
Pendengar, atlet Taekwondo Cilegon Fighter berhasil meraih medali emas di kejuaraan Indonesia Taekwondo Championship 2023. Cilegon Fighter berhasil meraih emas di kelas Pomsai Bergu Putri. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Atlet Cilegon Fighter berhasil meraih emas pada event nasional Indonesia Taekwondo Championship dari kelas Pomsai Bergu Putri. Ajang ini digelar di Gor Popki Cibubur dari 2 sampai 5 November 2023. Diketahui Indonesia Taekwondo Championship 2023 adalah event nasional yang masuk menjadi agenda tahunan KONI Pusat guna menjaring bibit-bibit unggul di cabang olahraga Taekwondo Indonesia. Pelatih klub Cilegon Fighter, Sabum Nuri mengatakan, pada kali ini dari kelas Pomsai Bergu Putri diwakili Atea Putri Islami, Bilkis Kesya Adenaya, dan Himalaya Putri Jangkaru. Penampilan memukau mereka dengan gerakan kompak dan harmonis walau saat memainkan teknik-teknik sulit sehingga berhasil mengumpulkan poin tertinggi dan berhasil meraih medali emas. Lanjutnya, klub Taekwondo Cilegon Fighter akan terus berkomitmen dan berkontribusi menyumbangkan prestasi, terutama untuk mengharumkan nama kota Cilegon di kancah nasional. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.